Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Kamu lepasin yang bapak kamu itu. Setelah melihat penampakan ayahnya, Tari pun masih ketakutan. Suaminya terus berusaha menenangkannya, begitu juga dengan keponakan. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba suara handphone suaminya berdering. Ternyata itu panggilan dari kantor. Arif pun pamit karena dia harus pergi ke kantor saat itu juga. Karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, Tari pun cemberut dia sambil bilang, "Baru saja pulang mas, masa sekarang harus pergi lagi?" Arif pun menjelaskan kalau ada sesuatu yang rusak di kantornya yang harus segera diperbaiki dan dia pun langsung pergi. Malam harinya Arif pulang sebelum waktunya, Tari pun terkejut sambil bertanya kenapa sudah pulang secepat itu. Sambil terus tersenyum Arif menjawab kalau dia sudah kangen dengan istrinya itu. Tari pun merasa aneh banget dengan sikap suaminya yang tidak seperti biasanya itu. Sementara Ida yang nguping percakapan mereka dari balik pintu. Arif terus tersenyum dan dia pun mengelus perut Tari sambil berkata, "Bayi ini juga punya aku kan?" Mendengar pertanyaan seperti itu Tari pun tersenyum sambil menjawab, "Ya iyalah, bayi kamu, emang bayi siapa lagi?" Mereka pun tersenyum bahagia. Karena penasaran Tari sedang ngobrol dengan siapa, Ida pun mengetuk pintu kamar Tari dan tidak lama kemudian Tari membuka pintu tersebut. Ida pun langsung bertanya kalau dia sedang ngobrol dengan siapa. Sambil tersenyum Tari pun menjawab kalau dia sedang ngobrol dengan Arif, suaminya. Masa dengan suami orang? Dia pun kembali masuk ke dalam kamarnya, tapi sekilas Ida melihat kalau orang yang berada di dalam kamar itu bukanlah Arif melainkan jin jelmaan ayahnya. Ida pun terus menggedor-gedor pintu kamar itu sambil berteriak memanggil Tari, tapi Tari sama sekali tidak menghiraukan teriakan Ida itu. Dia asik ngobrol dengan makhluk jadi-jadian itu. Hingga akhirnya Ida pun bisa mendobrak pintu itu. Ida pun langsung menarik Tari dari sisi makhluk itu. Setelah itu baru Tari tersadar dan dia pun terkulai lemas, dan Ida langsung menarik Tari keluar ruangan itu. Pagi harinya, Arif pamitan kerja seperti biasanya. Tapi di dalam mobil itu terlihat makhluk itu duduk di kursi belakang. Arif pun merasa kepanasan padahal AC mobilnya menyala, tapi tiba-tiba saja dia melihat ada makhluk lain di mobilnya. Dia pun berteriak dan kehilangan kendali. Siang harinya Arif terlihat pulang ke rumah, dia terlihat sangat pucat, dia pun diam seribu bahasa. Tari yang melihat itu merasa keheranan, dia pun memegang leher Arif sambil bertanya apakah dia sakit. Ida pun datang sambil bilang kalau dia mau keluar. Kebetulan makan siang sudah dia siapkan. Setelah pamitan Ida pun langsung pergi meninggalkan mereka. Tari pun langsung menarik Arif untuk makan siang di dalam. Sementara itu di depan rumah Tari terlihat beberapa orang datang tergesa-gesa dan langsung mengetuk pintunya. Ida yang kebetulan mau keluar itu pun langsung membuka pintunya. Sambil tersenyum dia pun bertanya ada apa. Pak RT dan juga warga pun menanyakan Tari. Mereka meminta agar Tari keluar karena ada berita penting untuknya. Ida pun langsung masuk ke dalam. Dan tidak lama kemudian dia pun keluar bersama Tari kakaknya. Setelah Tari di luar, Pak RT dengan perlahan menyampaikan berita bahwasanya ada warganya yang melihat ada kecelakaan di ujung jalan desa itu dan korbannya meninggal di tempat, dan korbannya itu adalah Pak Arif. Mendengar itu Tari pun tersenyum. Dia pun mengatakan kalau Pak RT dan warga mungkin salah lihat, karena Arif suaminya ada di rumah dan dia sedang makan. Ida pun menguatkan jawab Tari itu, karena dia pun melihat kalau Arif suami kakaknya ada di dalam rumah. Mendengar itu salah satu warga itu pun memberikan sebuah kartu KTP milik Arif kepada Tari, dan Tari pun menerimanya. Alangkah terkejutnya dia, ternyata KTP itu benar-benar milik suaminya. Dia pun hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat itu Pak RT langsung meminta izin untuk melihat Arif yang katanya sedang ada di dalam rumah itu. Mereka pun sama-sama masuk ke dalam rumah. Tari pun masuk sambil berteriak-teriak memanggil suaminya. Mas Arif. Mereka pun sampai di meja makan yang tadi Arif makan di tempat itu. Arif sudah tidak nampak di tempat itu dan ternyata makanan Arif sama sekali tidak berkurang. Melihat semua kejadian itu Tari pun langsung menangis. Karena suaminya meninggal, Ida pun membawa Tari pulang ke rumahnya. Dia pun memohon kepada ibunya untuk mau menerima Tari di rumah mereka. Soal biaya dia berjanji kalau dia akan pergi ke kota untuk bekerja. Ketika mereka sedang sibuk berdebat, tiba-tiba saja Tari berteriak kesakitan.
dia pun memegangi perutnya yang terasa semakin sakit itu. Ida dan ibunya pun langsung menolong Tari yang semakin kesakitan. Tari pun mau melahirkan, dia dibantu seorang bidan desa. Tari terus berusaha mengejan sekuat tenaganya, tapi bidan desa itu bilang kalau bayi Tari sulit sekali untuk keluar. Mendengar itu Ibu Ida pun menyarankan agar Tari dibawa ke seorang dukun saja, tapi Ida menolaknya. Dia tidak mau berurusan dengan dukun-dukunan, lebih baik berdoa kepada Allah agar Tari bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Tari pun kembali mengejan dengan sekuat tenaganya, dengan bismillah bidan itu pun kembali membimbing Tari untuk melahirkan, dan setelah beberapa kali mengejan bayi Tari pun lahir dengan selamat. Bidan itu pun memegang bayi itu dan memberitahu kalau bayinya berjenis kelamin laki-laki, dan tiba-tiba saja Tari melihat makhluk menyeramkan di belakang bidan itu. Dia pun histeris. Dia terus berusaha untuk mengusir makhluk itu, membuat mereka semua yang ada di ruangan itu ketakutan.